Umum Desa Lewoloba. Desa Lewoloba merupakan salah satu desa dari 8 desa di Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Lewoloba terletak di Jalan Trans Maumere Larantuka yang merupakan desa perbatasan Kecamatan Ile Mandiri dengan Kecamatan Larantuka. Dari aspek geografis, wilayah Desa Lewoloba berbatasan bagian barat dengan Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, dan di bagian timur berbatasan dengan Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka. Di bagian utara berdiri megah Gunung Ile Mandiri, dan sebelah selatan langsung berbatasan dengan keindahan bibir Pantai Oka. Dari aspek demografi, jumlah penduduk Desa Lewoloba sebanyak 1.251 jiwa dan 357 kepala keluarga yang tersebar di 4 dusun dan 8 RT. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang sebagai aparat sipil negara dan pensiunan, ada juga wira swasta, dan sebagian kecil sebagai nelayan. Hasil komoditi unggulan saat ini adalah kelapa. Di samping itu juga, kakao dan kemiri sudah menjadi komoditi andalan untuk terus dibudidayakan oleh masyarakat ke depan. Memiliki fasilitas kesehatan terdekat yaitu Puskesmas Oka. Dari aspek pendidikan, ada 5 lembaga pendidikan yang berada di Desa Lewoloba. Kelompok belajar atau Kober Lianurat dan TKK Hadung Boleng sebagai lembaga pendidikan non-formal. Sedangkan lembaga pendidikan formal yaitu SDK Lewoloba, SMP Negeri 2 Larantuka, dan SMK Semea Lamaholot. Selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini, pemerintah Desa Lewoloba telah menghasilkan beberapa peraturan desa dan beberapa keputusan kepala desa, di antaranya Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kader Posyandu, Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, dan Keputusan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu. Dalam rangka penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu dilakukan suatu upaya sejak dini, yaitu melalui program Posyandu. Posyandu dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan balita yang nantinya akan menjadi generasi penerus pembangunan derajat Indonesia. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau yang biasa disebut dengan UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan dasar atau sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Posyandu dipandang sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun keberadaannya di masyarakat kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan revitalitas posyandu. Revitalitas posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan status gizi serta kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen, dan fungsi posyandu. Posyandu ILP Titehena 1 Desa Lewoloba memiliki kader berjumlah 5 orang yang dilantik oleh tim penggerak PKK selaku pembina posyandu. Kegiatan posyandu dilaksanakan secara rutin dan setiap bulan dan melibatkan ibu-ibu kader,
tenaga kesehatan Desa Lewoloba, petugas kesehatan Puskesmas Waimana, PLKB Kecamatan Ile Mandiri, tenaga pendidik PAUD, PKK, dan pemerintah Desa Lewoloba. Posyandu ILP melayani seluruh sasaran siklus hidup, mulai dari ibu hamil, nifas, bayi balita, apras, anak usia sekolah dan remaja, usia produktif, dan lansia. Sistem pelayanan posyandu ILP memiliki 5 langkah. Langkah pertama, pendaftaran. Pada tahap ini, setiap sasaran yang datang wajib mengambil nomor antrian, menandatangani daftar hadir, dan mengisi kartu bantu yang berisikan informasi dan riwayat kesehatan. Langkah kedua, penimbangan dan pengukuran. Di langkah kedua ini, bayi balita akan ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Ibu hamil ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan serta lingkar lengan. Sedangkan produktif lansia ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan serta lingkar perut. Langkah ketiga, pencatatan. Kader mengisi KMS untuk bayi balita dan kuesioner untuk sasaran lainnya. Langkah keempat, pelayanan kesehatan. Semua sasaran mendapatkan pelayanan kesehatan. Sasaran ditensi dan diberikan obat jika ada keluhan. Pada langkah ini juga dilakukan pelayanan imunisasi, pemberian obat cacing dan vitamin, dan tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri. Langkah kelima, penyuluhan. Setelah mendapat pelayanan kesehatan di langkah keempat, sasaran akan diberikan penyuluhan dan konseling oleh kader dan integrasi lembaga terkait. Setelah pelayanan posyandu, kader mengidentifikasi sasaran-sasaran yang perlu dikunjungi dan menetapkan jadwal kunjungan rumah. Sasaran-sasaran yang dimaksud adalah ibu hamil kek, ibu nifas, bayi baru lahir, anak dengan masalah status gizi seperti 2T, berat badan kurang, gizi kurang, stunting, dan juga lansia dengan masalah hipertensi atau keluhan lainnya. Di luar hari buka, kader juga menyiapkan PMT untuk sasaran ibu hamil kek atau kekurangan energi kronis, bayi balita dengan masalah status gizi, yang dimana sumber dana PMT tersebut berasal dari dana desa dan dana BOK Puskesmas. Untuk meningkatkan semangat dan kualitas hidup lansia, kader melakukan kegiatan seperti senam lansia, jalan santai, dan penyuluhan pada lansia. Ada 6 bidang SPM atau standar pelayanan minimal. Bidang pertama, bidang pendidikan, yaitu untuk meningkatkan minat baca, posyandu menyediakan perpustakaan dan taman baca mini. Yang kedua, bidang kesehatan. Yang ketiga, bidang sosial. Yang keempat, bidang perumahan. Yang kelima, bidang pekerjaan umum, yaitu penyediaan air bersih. Dan yang keenam, bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang bekerja sama dengan Linmas dan Babin Kamtibmas. Posyandu Titehena 1 Desa Lewoloba buka setiap bulannya untuk memberi pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu nifas, bayi balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia. Di dalam kegiatan posyandu mencakup pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan kesehatan ibu hamil dan nifas, pelayanan KB, pelayanan kesehatan anak, remaja, usia produktif, dan lansia. Kepala Desa, Ibu Tim Penggerak PKK selalu mendampingi pelaksanaan posyandu setiap bulannya. Sarana dan prasarana yang dimiliki Posyandu Titehena 1 sudah dipenuhi dari bantuan pengadaan dana desa untuk mempermudah dan memberikan pelayanan yang lebih maksimal.
Selama kehamilan, saya rutin datang ke Posyandu untuk memantau perkembangan saya dan janin. Pelayanan kesehatan yang saya dapat seperti pemeriksaan kehamilan, pemantauan perkembangan janin, mengetahui deteksi dini masalah kehamilan, serta mendapatkan obat tablet tambah darah, MMS, dan imunisasi. Dengan adanya Posyandu ini, setiap bulannya saya bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik. Ada penjelasan penyuluhan dari kader Posyandu untuk mengasuh anak dengan perkembangan anak setiap bulan, apakah anak itu berat badannya naik atau tidak. Rasa senang karena setiap bulan dapat obat gratis dan setiap bulan timbang. Rasanya macam ada perubahan, maka sampai umur 73 ini saya masih sehat, bisa sendiri jalan. Ya, tidak lama karena kader-kader semua di tempatnya masing-masing, jadi tidak lama pulang. Kami setiap bulan selalu mengikuti Posyandu Remaja. Banyak yang kami peroleh pada saat mengikuti Posyandu Remaja, menjaga diri dalam pergaulan dan kenakalan remaja. Kami juga mendapat obat tablet tambah darah secara gratis, mengetahui tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Dan juga dapat makanan tambahan dari ibu-ibu kader secara gratis.